ada dua peristiwa politik penting yang bisa kita baca sebagai penanda tentang cawapres Ganjar Pranowo. Pertama, beberapa waktu lalu Ganjar ngopi-ngopi berdua dengan Pak Mahfud MD. Nah, Ganjar memposting fotonya di tweetnya. Kata Mas Ganjar, ngopi bareng beliau bikin sore makin asik. Makasih ya Prof. Mahfud. Nah, peristiwa politik yang kedua, Ridwan Kamil beberapa hari sebelumnya bertemu empat mata dengan Bu Megawati. Dua peristiwa politik anyar tersebut memunculkan pertanyaan, apakah penentuan cawapres untuk Ganjar sudah mengerucut kedua nama tadi, yakni Pak Mahfud dan Ridwan Kamil? Kalau memang iya, lantas bagaimana dengan nasib Sandiaga Uno? Ya memang saat ini belum bisa dipastikan. Politik pilpres seperti halnya sepak bola selalu banyak kejutan, masih sangat dinamis. Penentuan cawapres bisa saja diputuskan last minute, seperti halnya dalam Pilpres 2019. Lalu siapa sih sosok yang paling tepat sebagai cawapresnya Ganjar Pranowo? Kalau pertanyaan itu ditanyakan ke Roma Hurmuzi, Ketua Majelis Pertimbangan P3, ya jawabnya pasti hanya satu, yaitu Sandiaga Uno. Romi baru-baru ini menyatakan sejauh ini tidak ada nama bacawa pres Ganjar selain Sandi. Dan Sandi inilah nama yang secara resmi diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan sebagai partai pengusung Ganjar. Menurut Romi, Sandi adalah sosok yang tepat karena berlatar belakang pengusaha, berpengalaman birokrasi nasional, mewakili suara luar Jawa, dan yang tak kalah penting punya fans base yang jelas, yaitu emak-emak dan milenial. Itu kalau pertanyaannya ditanyakan ke Roma Hurmuzi. Tapi kalau yang dicari sebagai cawapres Ganjar adalah sosok yang bisa menambal titik lemah elektabilitas Ganjar di Jawa Barat, pilihan yang tepat adalah Ridwan Kamil. Hal ini bisa kita lihat dari hasil survei SMRC, Saiful Mujani Research Consulting yang paling baru. Menurut hasil survei SMRC tanggal 31 Juli sampai 11 Agustus 2023, Ganjar Pranowo di Jawa Barat itu elektabilitasnya 31%, sementara Prabowo 57%. Artinya Ganjar terpaut 26% lebih rendah dibanding Prabowo. Angka ini tidak mengalami perubahan dalam 3 kali survei terakhir SMRC, Mei, Juli, dan Juli-Agustus 2023. Nah, menurut pendiri SMRC, Profesor Saiful Mujani, kalau Ganjar ingin menang, dia tidak boleh kalah terlalu banyak di Jawa Barat. Walaupun Ganjar unggul di provinsi lain, namun jika ia kalah terlalu jomplang di Jawa Barat, maka hasil akhirnya secara nasional akan memperberat Ganjar berhadapan dengan Prabowo. Itu kata Saiful Mujani. Nah, Ridwan Kamil diharapkan bisa menambal titik lemah Ganjar di Jawa Barat ini. Provinsi dengan jumlah pemilih sekitar 35 juta orang. Lagi pula kombinasi Ganjar dan RK, Ridwan Kamil ya, dipandang sebagai duet ideal karena keduanya punya pengalaman sebagai pejabat daerah, gubernur dengan penduduk yang jumlahnya signifikan. Memang ada sedikit kendala sih. Ridwan Kamil saat ini adalah wakil ketua Golkar dan
Kita tahu Golkar berada dalam koalisi pendukung Prabowo. Tapi ini bukan kendala besar, karena Golkar kan dikenal sangat pragmatis ya, yang bisa dengan mudah berubah haluan. Lalu bagaimana dengan kans Profesor Mahfud MD? Kalau yang dicari oleh Ganjar adalah cawapres yang sosoknya bisa mendongkrak citra Ganjar Pranowo, sekaligus bisa menyatukan dua pilar utama politik Indonesia, yakni kubu nasionalis dan kubu santri atau kubu agamis, maka sosok yang paling tepat sebagai cawapresnya Ganjar adalah Pak Mahfud. Kenapa? Ya saat ini Mahfud MD merupakan tokoh NU nasionalis yang semakin berwibawa, terutama karena konsistensi dan kegigihannya dalam ikhtiar menegakkan hukum dan pemerintahan yang bersih. Setelah selama hampir seperempat abad, Pak Mahfud tak putus menduduki jabatan kenegaraan di 3 sayap, yaitu 2 kali menteri, anggota DPR, ketua Mahkamah Konstitusi, ya. Pak Mahfud menjadi salah satu tokoh negara yang paling senior. Bobot senioritas ini diperlukan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Kredensial keislaman Pak Mahfud juga tidak mungkin diragukan lagi. Selain backgroundnya sebagai Nahdliyin ya, Pak Mahfud juga aktif di KAHMI, Korps Alumni HMI. Pak Mahfud juga mengerti detail-detail ajaran dan pemikiran Islam klasik hingga yang paling modern. Ia belajar Islam sejak sekolah dasar sampai hari ini. Pak Mahfud bukan hanya sangat memahami, tapi juga sepenuhnya menghayati hukum dan konstitusi. Keunggulan Pak Mahfud dalam aspek ini akan membuat pemerintahan mendatang terus berada di jalur hukum dan konstitusi yang stabil. Sekarang tinggal apa yang menjadi sasaran utama dari penentuan cawapres Ganjar Pranowo. Jika ingin mendengarkan aspirasi partai pengusung, maka pilihannya adalah Sandiaga Uno. Jika yang dituju adalah untuk menambal kelemahan elektabilitas Ganjar di Jawa Barat, maka pilihannya adalah Ridwan Kamil. Dan kalau yang menjadi tujuannya adalah senioritas dan upaya menjembatani kaum santri dan nasionalis, maka nama yang tepat adalah Mahfud MD.